Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 2. Kelompok kami akan membahas materi yaitu berjudul Peptic Ulcer Disease. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Ada Uli Batubara, ada Cecilia Margareta Utagalung, ada Rosevi Pandiangan, dan saya sendiri, Berliana Romawi Tambugolan. Yang pertama adalah anatomi dan fisiologi lambung. Lambung adalah perluasan organ berongga besar menyerupai kantung dalam rongga peritoneum yang terletak di antara esofagus dan usus halus. Dalam keadaan kosong, lambung menyerupai tabung bentuk J dan bila penuh berbentuk seperti buah pir raksasa. Lambung terdiri dari antrum kardia yang menerima esofagus, fundus besar seperti kubah, badan utama dan korpus dan pilorus. Yang kedua itu lambung menyimpan makanan dan memulai pencernaan protein. Lambung melakukan 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, fungsi terpenting lambung adalah menyimpan makanan yang masuk sampai dalam disalurkan ke usus halus dengan kecepatan yang sesuai untuk pencernaan dan penyerapan yang optimal. Diperlukan waktu beberapa jam untuk mencerna dan menyerap satu porsi makanan yang dikonsumsi hanya dalam bilangan menit. Lambung mengeluarkan asam hidroklorida atau HCl dan enzim yang memenuhi pencernaan protein. Yang kedua, melalui gerakan mencampur lambung, makanan yang tertelan diharuskan dan dicampur dengan sekresi lambung dan menghasilkan campuran cairan kental yang dikenal sebagai kimus. Isi lambung harus diubah menjadi kimus sebelum dapat dialirkan ke duodenum. Lalu ada pengertian tukak lambung. Jadi, tukak lambung itu merupakan penyakit yang mengacu pada sekelompok gangguan ulceratif pada saluran gastrointestinal atas yang membutuhkan asam dan pepsin untuk pembentukannya. Ulkus berbeda dari gastritis dan erosi karena mereka meluas lebih dalam ke mukosa muscularis. 3 bentuk umum dari tukak lambung termasuk Helicobacter pylori yang berhubungan dengan luka, obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID, dan kerusakan mukosa berhubungan dengan stres atau ulcer stres. Secara garis besar, ada 3 faktor penyebab dari tukak peptik, diantaranya Helicobacter pylori, penggunaan OAINS, dan kerusakan mukosa yang berhubungan dengan stres. Lalu ada karakteristik Helicobacter pylori. Jadi Helicobacter pylori ini adalah jenis bakteri berbentuk spiral atau batang bengkok dan berflagel yang mengalami adaptasi untuk hidup dalam mukus atau lendir lambung yang menutupi selaput lendir atau mukosa lambung yang bersuasana asam kuat. Bakteri ini dapat bertahan hidup dalam suasana asam kuat dengan cara memproduksi enzim urease. Enzim urease akan mengubah urea yang ada dalam cairan lambung menjadi amonia. Bakteri Helicobacter ini termasuk bakteri mikroaerofilik, artinya dia hanya tumbuh dalam suasana di mana didapatkan oksigen dalam kadar yang rendah. Bakteri ini mati dalam suasana dengan kadar oksigen normal dan masih dalam keadaan anaerob sempurna. Lalu ada anatomi dan fisiologi lambung. Jadi di sini kan ada dia bakteri Helicobacter pylori, di mana dia itu merupakan bakteri gram negatif yang mikroaerofilik, tumbuh baik dalam suasana lingkungan yang mengandung oksigen 5%, CO2 5-10% pada temperatur 37 derajat Celcius selama 16-19 hari dalam media agar basah dengan kandungan 7% eritrosit kuda dengan pH 6,7-8 serta tahan beberapa saat dalam suasana sitotoksin seperti pH 1,5. Di sini ada epidemiologi. Untuk penderita itu terjadi pada semua usia, dia termasuk bayi dan masa kanak-kanak, tetapi paling sering terjadi pada orang dewasa. Tukak lambung itu terjadi paling sering pada pasien berusia 30-50 tahun. Walaupun pasien di atas usia 60 tahun itu merupakan 80% dari kematian. Selanjutnya ada prevalensi. Jadi prevalensi dominasi itu lebih banyak pada laki-laki sekitar 11-14% dibanding dengan perempuan sekitar 8-11%. Penurunan prevalensi penyakit tukak lambung terjadi pada berbagai kelompok etnis termasuk di negara-negara maju seperti Malaysia, Cina, Amerika, dan India selama 20 tahun terakhir. Penurunan angka kesakitan dan kematian ini disebabkan oleh status 7 ekonomi yang berbeda dan infeksi pertama terjadi pada usia 10-20 tahun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian di sini ada etiologi, di mana penyebab tukak lambung paling umum ada 2, yaitu bakteri Helicobacter pylori dan NSAID sebagai
sebagai berikut penjelasannya. Yang pertama, Helicobacter pylori atau Relax ulcer Heart, di mana bakteri pylori secara tidak resmi terkait dengan kronis kritis PUD atau penyakit tukak lambung, limfoma, jaringan terkait mukosa, dan kanker lambung, di mana terjadi terapi hanya 20% individu yang terinfeksi mengembangkan tukak simptomatik dan kurang dari 1% mengembangkan tukak lambung. Pylori bervariasi berdasarkan lokasi geografis, lingkungan sosial ekonomi, etnis, dan usia. Infeksi lebih umum di negara berkembang daripada di negara industri. Prevalensi di Amerika Serikat diperkirakan 30% hingga 40%. Sedangkan prevalensi yang lebih tinggi di antara individu yang lebih tua mencerminkan ekusisis selama masa bayi dan anak usia dini. H. pylori juga dapat ditularkan melalui muntah atau penggunaan endoskopi yang tidak disterilkan secara memadai. Next. Kemudian di sini ada gambar yang menjelaskan bagaimana bakteri pylori itu dapat menyebabkan tukak lambung. Next. Kemudian ada transmisi infeksi, di mana ada vektor oral dari orang yang terinfeksi atau dari fekal kontaminasi makanan dan minuman. Ini terkait dengan kondisi sanitasi dan higienisasi. Kemudian ada interoknikal, di mana ini terjadi karena transmisi H. pylori melalui alat endoskopi yang terinfeksi H. pylori. Kemudian ada transmisi oral-oral, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa H. pylori dapat diisolasi dari mulut. Next. Kemudian ada non-steroid antiinflamasi atau NSAID, di mana inflamasi antiinflamasi non-steroid ini disebabkan penggunaan obat-obat yang banyak, bukti yang mengaitkan penggunaan kronis NSAID yang cedera pada saluran gastrointestinal, di mana ulkus, gastre, dan duodenum berkembang pada 15% hingga 30% dari penggunaan NSAID kronis. Sedangkan 1% menjadi 2% mengalami komplikasi terkait ulkus yang serius. Ulkus lambung adalah yang paling umum dan berkembang terutama di antrum. NSAID yang menyebabkan ulkus pada kerongkongan dan usus besar, tetapi ulkus bisul ini lebih sering terjadi. Angka kematian diperkirakan sekitar 16.500 dengan terkait penggunaan NSAID di setiap tahun di Amerika Serikat. Kemudian ada gambar yang menunjukkan bagaimana obat NSAID dapat menimbulkan gejala pada kerusakan lambung atau tukak lambung. Selanjutnya adalah terapi pengobatannya, di mana untuk terapi pengobatan ini kita tujukan untuk yang pertama mengurangi rasa nyeri di lambung, yang kedua mengobati tukak, yang ketiga mencegah tukak kambuh, dan yang keempat adalah mengurangi komplikasi dari tukak. Next. Selanjutnya, pengobatan yang dilakukan ada berbagai macam. Yang pertama itu adalah pengobatan non-farmakologi. Nah, untuk pasien dengan peptic ulcerosis ini harus mengurangi stres psikologis, merokok, dan penggunaan NSAID termasuk aspirin. Nah, jika mungkin, agen alternatif seperti acetaminophen dan salisilat yang tidak diasetilasi, misalnya salsalat, harus digunakan untuk menghilangi rasa sakit. Yang kedua, meskipun tidak perlu diet khusus, pasien harus menghindari makanan dan minuman yang menyebabkan dispepsia atau memperburuk gejala MAH, misalnya makanan pedas, kafein, dan alkohol. Yang ketiga, pembedahan elektif jarang dilakukan karena manajemen sangat efektif. Operasi darurat mungkin dilakukan untuk pendarahan, perforasi, atau obstruksi. Selanjutnya adalah pengobatan farmakologi. Yang pertama, indikasi untuk pengobatan H. pylori meliputi tukak lambung, duodenum, limfema jaringan terkait mukosa atau MALT, regresi kanker lambung,
postendoskopi, dan dispepsia yang tidak diselidiki. Perawatan harus selektif, ditoleransi dengan baik, nyaman, dan biaya hemat. Contoh obat yang menghambat sintesis dari H. pylori ini ada amoxicillin, clarithromycin, metronidazole. Yang kedua adalah terapi lini pertama untuk memberantas infeksi dari H. pylori biasanya dimulai dengan inhibitor pompa proton atau PPI berbasis regimen 3 obat selama 10 hingga 14 hari. Jika kursus pengobatan kedua diperlukan, regimen harus mengandung antibiotik yang berbeda atau regimen dengan 4 obat dengan garam bismut, metronidazole, dan tetrasiklin. Berikut adalah mekanisme dari PPI memblok H positif, K positif, ATP, AC. Di mana cara kerjanya ini, proton pump inhibitor ini akan mengurangi sekresi asam lambung. Obat ini bertindak dengan menghambat H positif dan K positif ATP AC secara irreversibel dalam sel parietal lambung. Nah, pompa proton ini akan bertanggung jawab untuk mengeluarkan H positif dan menghasilkan asam lambung. Keuntungan dari menargetkan tahap akhir produksi asam lambung adalah bahwa mereka harus menekan produksi asam lambung hampir seluruhnya. Nah, inilah yang membedakan dari golongan H2 reseptor antagonis. Next. Yang ketiga adalah terapi quadruple, di mana berbasis bismut direkomendasikan sebagai alternatif bagi pasien yang alergi terhadap penisilin. Yang keempat, resistensi, misalnya amoxicillin untuk mengurangi beban bakteri dan organisme resisten yang sudah ada, dan kemudian mengikuti dengan antibiotik yang berbeda, misalnya clarithromycin dan metronidazole, untuk membunuh organisme yang tersisa. Keuntungan dari potensial dari tingkat eradikator superior memerlukan konfirmasi dan Amerika Serikat sebelum regimen ini dapat direkomendasikan sebagai terapi lini pertama. Selanjutnya, evaluasi hasil terapeutik. Yang pertama itu, jika pengobatan awal gagal untuk memberantas H. pylori, pengobatan lini kedua atau penyelamatan harus dilakukan, yaitu dengan menggunakan antibiotik yang tidak termasuk dalam regimen awal. Yang kedua, menggunakan antibiotik yang tidak terkait dengan eksistensi. Dan yang ketiga, menggunakan obat yang memiliki efek topikal seperti. Dan yang keempat, memperpanjang durasi pengobatan hingga 14 hari. Yang kedua, itu batasi terapi pemeliharaan dengan protein pump inhibitor atau antagonis reseptor H2 untuk pasien beresiko tinggi dengan komplikasi MA, pasien dengan gagal eradikasi H. pylori. Dan yang ketiga, pasien dengan ulkus yang refrakter terhadap pengobatan harus menjalani endoskopi atas untuk memastikan adanya ulkus yang tidak sembuh. Tidak termasuk juga keganasan dengan menilai status H. pylori negatif. Nah, dosis PPI yang lebih tinggi, misalnya omeprazol 40 mg per hari, menyembuhkan sebagian besar luka. Nah, perawatan dengan PPI berkelanjutan seringkali diperlukan untuk mempertahankan penyembuhan. Selanjutnya, tindakan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, pantau pasien untuk menghilangkan nyeri ulkus, potensi efek samping, dan interaksi obat. Yang kedua, nyeri ulkus biasanya sembuh dalam beberapa hari ketika NSAID dihentikan dan dalam 7 hari setelah mulai terapi anti-ulcer. Sebagian besar pasien dengan PUD tanpa komplikasi akan bebas gejala setelah pengobatan yang regimen anti-ulcer yang direkomendasikan. Yang ketiga, sebagian besar pasien dengan luka H. pylori positif tanpa komplikasi tidak memerlukan konfirmasi penyembuhan luka atau pemberantasan H. pylori. Tetapi harus dipantau pasien yang konsumsi NSAID secara cermat untuk memelihara tanda dan gejala pendarahan, obstruksi, penetrasi, dan perforasi. Yang keempat, endoskopi tindak lanjut dibenarkan pada pasien dengan kekambuhan gejala yang sering penyakit refraktori, komplikasi, atau dengan keadaan hipersekresi. Yang selanjutnya, tindakan operasi. Ada 2 tujuan terapi pembedahan pada tukak lambung. Yang pertama itu untuk menekan faktor agresif, yaitu seperti
yaitu asam dan pepsin terhadap patogenesis tukak lambung. Yang kedua, untuk mengeluarkan tempat yang paling resisten di antrum dan mengoreksi statis di lambung. Indikasi yang perlu dilakukan, indikasi yang dilakukan untuk operasi yang pertama itu tukak yang mengalami perforasi atau penetrasi, yang kedua sering mengalami pendarahan, yang ketiga sulit disembuhkan dengan terapi farmakologi atau mengalami kegagalan terapi, yang selanjutnya itu pasien yang berumur lebih dari 60 tahun. Dan terakhir, pendarahan aktif yang tidak dapat dikontrol dengan terapi endoskopi, sehingga terapi pembedahan sering diperlukan pada tukak peptik akut yang mengalami pendarahan awal selama 48 jam. Drug-related problem. Drug-related problem atau DRP itu dideskripsikan secara jelas tentang potensi efek negatif dari penggunaan obat. Hal ini dapat terjadi karena kesalahan peresapan, pemantauan obat yang tepat, dan cara pasien menggunakan obat. Istilah terkait DRP sangat beragam, yakni drug therapy problem, medication related problem, therapy related problem, dan drug related management program. Praktisi pelayanan farmasi melakukan terapi dengan cara mendeteksi, mengobati, dan mencegah masalah. Baik, sekian hasil presentasi kami. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan apabila ada kesalahan kami ucapkan terima kasih.